Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi ini di 1 jam ke depan saya Anissa Kamilillah dan saya Askaira Namila akan menemani teman-teman semua di acara Idola Indonesia Layak Anak. Tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama RRI Sumeneb dengan Rumah Literasi Sumeneb. Nah, teman-teman semuanya, acara Idola ini adalah acara yang akan menampilkan siswa atau siswi hebat dengan berbagai kemampuan di seluruh Nusantara, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Kaira, hari ini temanya apa nih? Hari ini tema kita adalah anak digital dan anak hebat. Oh iya Kak Anissa, bisa tolong jelasin dong maksud dari tema ini? Gini, karena sebentar lagi akan memperingati Hari Anak Nasional. Jadi maksudnya bahwa penting banget buat kita yang sekarang ini untuk menjadi anak digital yang mahir tapi tetap harus bertanggung jawab. Maksudnya Kak? Ya, kita dan sahabat idola semua harus bijak nih dalam penggunaan gadget. Maksud Kakak Anissa, kita tetap harus seimbang antara main gadget dengan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti bermain dengan teman-teman, mengobrol dengan keluarga. Itu sangat penting loh Kaira. Oke, Kaira paham. Nah, sekarang Kak Anissa mau tanya nih sama sahabat idola termasuk yang ada di studio. Siapa di sini yang suka main gadget? Wih, semua suka main gadget ya. Tapi inget ya, kalau main gadget jangan terlalu lama. Nanti mata kita sakit. Dan kita gak ada waktu deh untuk main sama teman-teman kita. Betul itu Kaira. Oh iya, pagi ini sudah siap nih sekolah yang akan tampil. Mana nih suaranya dari SDIT Al Hidayah? Teman-teman di rumah dan di studio sudah tidak sabar kan untuk menyaksikan tampilan siswa atau siswi SDIT Al Hidayah. Yuk langsung saja. Penampilan pertama adalah tilawah mujawad yang akan menyampaikan surat Al-Maidah 101 sampai 103 yang akan dibawakan oleh Ayas, Syarif, Arsyila, dan Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkanmu tentang hal itu. Wallahu ghafurun alim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Qad sa'ala qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Sungguh segolongan manusia sebelum kamu telah menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir karenanya. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilah. Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun aturan menyangkut bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Wala wasilatin wala amin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Akan tetapi orang-orang yang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Idola Indonesia Layak Anak, yang tentunya kerjasama dengan Rumah Literasi Sumeneb. Kak Nisa, Iya Kak Ira? kakak ingin tahu tidak bahwa penampilan setelah ini ada yang dibawakan oleh temanku loh. Benarkah? Tentu aja Kak Anissa mau tahu dong. Oke deh kalau penasaran, mari kita saksikan penampilan selanjutnya adalah puisi dengan judul Karawang Bekasi yang akan ditampilkan oleh Lala Ceta Rai.
Aisyah, dan Bilqis. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Eskul Jurnalistik SDIT Al-Hidayah akan menampilkan Puisi yang berjudul Karawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Karawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, Kenanglah kami. Menjaga Bung Karno, Menjaga Bung Hatta, Menjaga Bung Syahrir. kami sekarang mayat. Berilah kami arti, berjagalah terus di garis batas kenyataan dan impian. Kenanglah kami Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, puisinya sangat mendalami sekali ya Kak Ira. iya. Oke, selanjutnya ya, berikutnya ada tampilan bela diri tapak suci yang akan ditampilkan oleh Hamid, Uwais, Isam, dan Alfat. Cikidat!
selanjutnya adalah Day Cilik dengan tema berbakti kepada orang tua. Dari teman kita, Arina. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba yang bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat di dunia dan di akhirat. Hadirin sahabat dai yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Faadihila Arina Salsabila dari kelas 3 Utsman bin Affan SDIT Al-Hidayah akan menyampaikan pidato yang berjudul berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang paling penting dalam Islam. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk berbakti kepada mereka dengan cara yang terbaik. Dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang paling penting dalam Islam. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk berbakti kepada mereka dengan cara yang terbaik. Dengan berbakti kepada mereka, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan kualitas hidup kita. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Putih-putih bunga melati, senyum merekah di pagi hari. Cukup sekian sampai di sini. Kalau kurang diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah karate kata 5 yang akan ditampilkan oleh Nafila, Syamil, Hilmi, Rayaka, dan Kansa. Yuk
saksikan bersama-sama. Kak Anissa, Iya, kenapa? Kak Anissa pengen tahu tidak profil dari sekolah SD Tel Hidayah? Boleh, penasaran sih. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi wawancara. Kita panggil kepala sekolah dari SD Tel Hidayah, yaitu Ustadz Tanbihul Ghafilin, SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya-tanya tidak Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Bisa dijabarkan sedikit tentang profil SDIT Al-Hidayah? Oke, baik. SDIT Al-Hidayah itu adalah singkatan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hidayah Sumeneb yang berdiri pada tahun 2004. Nah, SDIT Al-Hidayah ini terletak di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Gang 1, Pangarangan, Sumeneb. Oh, baik-baik. Ya, jadi SDIT Al-Hidayah ini juga punya visi terwujudnya generasi muslim berakhlak mulia dan berprestasi optimal. Seperti itu. Kurang Wow, keren sekali. Bagaimana kegiatan apa saja sih Ustadz yang ada di SDIT Al-Hidayah? Kalau kegiatan di SDIT Al-Hidayah itu banyak sekali ya, dan beberapa yang bisa Ustadz berikan di kesempatan kali ini itu di SDIT Al-Hidayah sesuai dengan visinya, yakni
menggabungkan atau mengintegrasikan pendidikan duniawi dan ukhrawi. Jadi kegiatan-kegiatan atau program yang ada di SD Al Hidayah itu memadukan kedua aspek tersebut. Jadi mulai dari program-program atau kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran dan juga ekstrakurikuler. Jadi kalau pembelajaran itu di SD Al Hidayah, pembelajarannya pasti menggunakan pendekatan deep learning yang mana memadukan juga dengan nilai-nilai ukhrawi dan juga duniawi. Kemudian seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDT itu banyak sekali. Mungkin ini Mbak Kaira tahu. Jadi kurang lebih ada 14 ekskul yang ada di SD banyak Hidayah. sekali. Iya, alhamdulillah. Dan ekskulnya juga macam-macam, ada pramuka, ada silat, ada karate, ada juga dai cilik, tahfidz, ada tilawah. Dan selain itu di SDIT Al Hidayah ini juga selain pembelajaran di kelas, selain juga kegiatan ekskul, ada kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, puasa sunnah, kemudian juga ada kering tahajud, kering sholat subuh, dan juga banyak kegiatan-kegiatan pembiasaan yang lain. Oh, keren sekali. Ya, Saya takjub sekali sih dengan SDIT Al Hidayah. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu nih Bapak, prestasi apa saja yang diraih oleh sekolah SDIT Al Hidayah? Baik, alhamdulillah SDIT Al Hidayah baru-baru ini ada beberapa prestasi ya yang bisa diraih. Yang pertama itu berhasil juara 3 Iskopedia tingkat kecamatan kota, kemudian juara 3 juga Iskomipa itu se-Kabupaten Sumeneb, dan yang terbaru itu ada Harapan 1 dari latihan giat pramuka yang diselenggarakan oleh Sako Pramuka SIT se-Jawa Timur. Keren banget. Alhamdulillah. Dan banyak prestasi-prestasi yang lain, kita ada tahfidz, ada juga kemarin dai cilik, alhamdulillah seperti itu, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana menurut Ustadz kesan dari acara idola ini? Oke, alhamdulillah menurut Ustadz ya, acara idola ini yang diselenggarakan oleh RRI Sumeneb bekerja sama dengan Lumah Literasi ya. Jadi sangat baik sekali untuk menjadi wadah bagi anak-anak kita, khususnya anak-anak di SDIT Al Hidayah untuk mengembangkan potensi dan bakatnya untuk terus berprestasi terutama di era digital sekarang ini. Betul sekali. Salut buat RRI Sumeneb dan juga Terima Rumah kasih Literasi. banyak. Terima kasih Ustadz atas Ya. waktunya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anissa, Ya, penasaran tidak sama penampilan yang dari sekolah favoritku? ya tentu aja dong. Dari tadi Mbak Anissa juga penasaran terus sama penampilan selanjutnya. Oke, kalau penasaran, mari kita saksikan tampilan bercerita dari Eskul Teater dengan judul Menegakkan Keadilan Tanpa Tebang Pilih yang akan dibawakan oleh Syifa. Beri tepuk tangannya dong yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat. Perkenalkan, saya Syifa dari sekolah SDIT Al Hidayah Sumeneb. Saya akan menceritakan kisah yang berjudul Menegakkan Keadilan Tanpa Tebang Pilih. Nah, begini ceritanya. Di kota Madinah, kota di mana merupakan sebuah kota yang damai dan diberkahi, hiduplah seorang khalifah kedua setelah sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua tersebut bernama
Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok yang disegani karena ketegasannya yang menjunjung tinggi keadilan. Memiliki perawakan yang tinggi, kuat, dan suaranya yang lantang. Namun, meskipun begitu, Khalifah Umar memiliki hati yang sangat lembut terhadap orang-orang yang lemah. Siapapun yang mengganggu orang-orang lemah, beliau adalah sosok paling depan dalam membelanya. Nah, pada suatu hari di masa kepemimpinan beliau ada salah satu kejadian. Kejadian itu terjadi pada siang hari. Matahari menyambarkan terik dan panasnya ke setiap orang yang melewatinya. Datanglah seorang anak kecil bersama ayahnya menuju rumah Umar bin Khattab. Ayah dan anak tersebut lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Mendengar ada yang mengucapkan salam, Khalifah Umar lalu menyautnya. Waalaikumsalam. Ada apa wahai saudaraku? Apa keperluan engkau datang kemari? Umar bertanya kepada ayah tersebut. Tiba-tiba anak kecil yang bersama ayahnya itu menunjuk ke arah yang jauh. Di arah itu ada seorang pemuda sedang menunggangi kuda. Sambil menunjuk ke arah itu, anak kecil itu berkata, "Dia menamparku, padahal aku tidak salah apa-apa," katanya dengan mata berkaca-kaca. Khalifah Umar lalu mengerutkan dahinya dan berkata, "Benarkah begitu?" Ayah dari anak tersebut lalu mencoba menjelaskan, "Anakku berjalan di dekat istal kuda. Lalu yang ternyata pemuda itu anak dari pejabat Mesir. Merasa terganggu, ia langsung menampar anak saya." Umar lalu memanggil pemuda itu dan mencoba menelusuri kebenarannya. "Hei pemuda yang berkuda, apakah benar kamu memukul anak ini?" Tak disangka pemuda itu menjawab dengan angkuh, "Hahaha, aku anak pejabat, aku tak suka diganggu oleh anak jalanan." Semua orang di sekitarnya yang mendengar jadi diam. Tapi Umar berdiri dan berkata, "Di hadapan keadilan Islam, semua orang itu sama. Anak pejabat, anak rakyat, semua memiliki hak yang sama." Umar lalu berkata kepada anak kecil yang dipukul oleh anak angkuh tersebut, "Ambillah tongkat ini dan balaslah pukulannya." Dengan kebingungan, anak kecil itu berkata, "Apakah boleh wahai Amirul Mukminin?" Umar mengangguk. "Dia telah menyakitimu dan engkau berhak membalasnya. Setimpal, tapi tidak lebih." Pemuda itu yang memukul gemetar seraya ingin memohon ampun dan memohon maaf dan berkata tidak ingin mengulanginya lagi. Mendengar permohonan maaf dari pemuda itu, anak kecil itu berkata, "Aku tidak akan memukulnya dan aku sudah memaafkannya." Semua orang di sekitarnya yang mendengar terharu. Lalu Umar berkata,
Inilah pemaafan dari orang yang mulia. Tapi ingat, keadilan tidak boleh dibolak-balik hanya karena kedudukan setelah kejadian ini. Berita tentang keadilan Umar menyebar ke seluruh negeri. Rakyat merasa aman karena tahu tidak boleh semena-mena walaupun dia anak pejabat atau orang kaya. Itulah sedikit cerita dari saya tentang wajib menegakkan keadilan. Karena itu merupakan sebagian ajaran dari Islam. Pesannya adalah keadilan milik semua orang. Dan orang yang adil akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya adalah nasyid Atuna Tufuli yang akan ditampilkan oleh Arshila. Yuk kita saksikan bersama-sama.
Teman-teman, tidak terasa ya sudah 1 jam kita menemani teman-teman semua. Waktunya kita undur diri nih. Tapi jangan khawatir, minggu depan idola tetap ada kak. Jadi tetap setia ya di hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Tentunya di 101.3 RRI Pro 1 FM. Dan juga di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Anissa Kamilillah. Dan saya Askaira Namira. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.